Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Kita bisa bertemu lagi alhamdulillah pada kesempatan kali ini, yaitu dengan Mapeng channel yang membahas tentang seputaran perkebunan kopi ya teman. Jadi kita pada kesempatan kali ini akan sedikit berbagi tips, yaitu tentang bagaimana sih cara perawatan ataupun sistem pemeliharaan pohon kopi ataupun perkebunan kopi agar untuk pembuahan itu bisa maksimal ya teman. Jadi nanti apa saja yang akan kita sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, terlebih untuk memajukan atau mengoptimalkan perkebunan kopi kita sehingga untuk hasil panen bisa lebih maksimal ya teman-teman. Sehingga tentunya nantinya bisa membantu meningkatkan perekonomian perkebunan kita dan membantu meningkatkan perekonomian kita masing-masing ya teman. Sebelum saya lanjutkan, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan juga subscribe, yang sudah membantu berkembangnya channel ini. Jangan lupa yang belum subscribe untuk bisa bantu subscribe untuk mengetahui info ataupun video terbaru dari channel ini dan juga membantu berkembangnya channel ini ya teman. Langsung saja, kita sedang berada di kebun ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini adalah jenis kopi lokal. Jadi kita masih budidayakan di perkebunan kita karena menurut kita ini adalah jenis kopi yang juga cocok kita kembangkan atau budidayakan di perkebunan. Jadi meskipun jenis klon lokal namun mampu beradaptasi dan hasilnya ataupun produktivitasnya itu cukup memuaskan, bisa mengimbangi dengan klon-klon lainnya, sehingga apa salahnya kalau masih kita kembangkan atau budidayakan teman. Ini kalau kita lihat buahnya ya cukup bagus ya teman. Jadi tak lepas semuanya dari yang namanya yaitu pemeliharaan ataupun sistem perawatannya ya teman. Di sini kita akan berbagi tips yaitu tentang cara perawatan, itu dari perawatan pemeliharaan dan sebagainya. Nantinya akan sampai ke fase pemanenan tentunya teman. Jadi bagi petani kopi itu perjalanan yang sangat panjang untuk bisa sampai ke fase pemanenan kayak gini. Nanti itu bisa mempertahankan kualitas ataupun kuantitas biji kopi yang kita panen ya teman. Itu kita sambil jalan ya teman. Kalau kita lihat ini sudah berumur ya pohon kopinya. Nah, nanti bagaimana cara peremajaannya, cara menstabilkan panen kopi agar bisa tetap stabil setiap ini musim panen, nanti akan kita jelaskan juga ya teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi yang pertama ini kalau kita amati ini pohon apa maksud kami buah kopi ini akan bisa berbuah maksimal ini pada perantingan ataupun percabangan yang muda ya teman-teman. Jadi untuk teknik penyimpanan bahan pada ini perkebunan kopi itu sangat harus diperhatikan ya teman. Jadi misalkan kayak gini, saya sedikit saya jelaskan teman. Ini pembuahan dari tunas raja ya teman. Di B1 ya teman. Nah, ini sekarang berbuah di sini. Ini kan katakanlah tunas atau ranting baru dari tunas raja. Nah, ini pembuahan pertamanya di sini ya. Nanti untuk memaksimalkan atau menjaga kestabilan panen di tahun berikutnya,
berhubung ini minim tunas bahan ya teman, kalau kita lihat ini tunas bahannya itu ada 1, 2, di sana ada tunas saja. Nah ini tentunya kita harus menjaga atau memaksimalkan di B2 nya ya teman. Kalau kita lihat ada berapa ruas, 1, 2, 3, 4. Nah ini ada kurang lebih 11 ruas. Nah, nanti tentunya kita akan memaksimalkan di tahun berikutnya, yaitu memakai ataupun memelihara di ini B2 nya. Ini contoh yang tidak ada tunas bahannya ya teman. Jadi itu salah satu juga trik untuk menjaga kestabilan panen pada pohon kopi ya teman. Nah, tapi ketika ada tunas bahan, misalkan kita kasih contoh ini ini ya teman, ini ada tunas bahan, yaitu tunas bahan ya teman, itu kelihatan di bawah ini bahan dikosong. Itu yang akan kita maksimalkan untuk pembuahan tahun besok, itu kita memakai yang itu. Jadi nanti ini kan setelah produktivitas tahun ini atau setelah fase pemanenan, ini yang sudah tua misalkan, ini kan di bawah sana pembuahannya. Nah, ini nanti kita potong, kita buang, dan kita akan memelihara untuk yang muda ataupun yang kita katakan itu bahan ya teman. Jadi penting sekali itu untuk menjaga ataupun dengan kita memelihara, tentunya berpengaruhnya nanti pada output ataupun panen produktivitas buah kopi ya teman. Dan selanjutnya selain penyimpanan, teknik penyimpanan bahan, kita harus jeli ataupun perhatikan selalu, yaitu sistem pemangkasan ya teman. Jadi pemangkasan perawatan yang kita maksud di sini, pemangkasan perawatan itu dalam rangka apa? Untuk menjaga nutrisi ataupun zat-zat dari pupuk dan lain sebagainya yang kita berikan pada pohon kopi untuk bisa berfokus pada buah kopi, pertumbuhan buah kopi, juga pertumbuhan percabangan ataupun perantingan. Jadi kenapa harus dipangkas? Misalkan ini contoh ada tunas air ya teman. Nah, ini tunas air, tunas yang tumbuh di batang. Ini tidak berguna ya teman, kecuali kalau kita ingin melakukan permajaan sambungan, ini baru kita bisa pelihara. Tapi misalkan kita tidak akan melakukan permajaan, ini harus dibuang karena ini akan menyerap atau membuang-buang nutrisi saja yang seharusnya untuk pertumbuhan buah ataupun percabangan perantingan, nanti malah ke sini. Jadi ini harus dibuang teman. Nah, buang kayak gini. Selain itu tunas yang sudah tua ataupun yang kering ataupun terkena hama penyakit, nah ini contohkan kayak gini, ini juga harus dibuang teman. Nah, sudah kita buang. Ada tunas cacing juga. Jadi tunas cacing kayak gini, tunas yang kecil-kecil yang tumbuh biasanya di dumpulan-dumpulan kopi. Jadi dia harus dibuang juga karena dia tidak produktif. Nah, misalkan kita tetap pelihara, itu tidak akan menghasilkan buah kopi yang cukup banyak ya teman. Jadi dia akan tumbuh biasanya 3-4 ruas, dia tidak mempunyai pupus lanjutan sehingga dia tidak bisa memanjang, nanti juga akan malah mengganggu pertumbuhan buah kopi ya teman. Itu untuk perawatan ini, perawatan untuk tunasan ya, pemangkasan ya teman. Yang selanjutnya teman-teman harus memperhatikan ini untuk pemupukan juga, itu harus diperhatikan pemupukan yang benar. Misalkan untuk pohon kopi itu minimal 2 kali setahun ya teman. Untuk pupuk teman-teman bisa menggunakan pupuk
majemuk. Tadi pupuk ini NPK saja, jadi lebih aman ya teman. Nah, itu dilakukan di awal dan di akhir musim penghujan. Itu dosis menyesuaikan kalau menurut saya teman-teman, itu harus diperhatikan juga. Tetapi teman-teman harus ini mengimbangi juga, kalau misalkan ada, nah itu bisa dilakukan pemupukan dengan pupuk kandang minimal 1 kali dalam setahun ya teman. Jadi untuk menjaga kestabilan ataupun kesuburan tanah, itu pupuk kandang ataupun kompos untuk organik itu teman-teman bisa memberikan 1 kali minimal dalam setahun ya teman. Kalau kita lihat ini sudah ada yang memerah ya teman, jadi bisa dipanen secara selektif. Jadi teman-teman bisa memilih buah kopi yang sudah merah untuk fase di awal-awal panen kayak gini ya teman. Nanti kalau tidak dipetik dipanen, nanti juga akan dimakan kelelawar ya teman, ataupun hama yang lainnya. Ini sudah ada memerah juga, sudah kelihatan ya teman. Jadi teknik perawatan itu sangat penting sekali teman, untuk menjaga ataupun memaksimalkan ini panen buah kopi ya teman. Jadi agak gini, ini cukup bagus, ini usia tanam setelah sambung ini kurang lebih 2 tahunan ya teman. Ini sudah produktif, ini sudah kelihatan mau berbunga lagi ya teman. Ini hal yang biasa pada pohon kopi. Ketika pohon kopi sudah menua, ini biasanya sudah mulai tumbuh bunga ya teman. Ini karena kalau kita ketahui untuk tanaman kopi ini kan berbunganya bisa berkali-kali ya teman. Jadi tidak sekali berbunga langsung jadi, enggak, dia 3-4 kali berbunga ya teman. Enggak apa-apa ya, kurang lebihnya kayak gitu teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, tapi yang belum jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar. Yang ingin memberikan kritik dan saran silahkan di kolom komentar ya teman, untuk ini koreksi ataupun berkembangnya channel ini ya teman. Ajib sekian, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.